Halo, di sini dengan Cece Tarot. Apa kabar sahabatku? Semoga dalam keadaan sehat ya. Terima kasih hadirnya sahabatku. Salam kenal bagi sahabatku yang baru gabung ya. Terima kasih karena sudah support Cece Tarot. Jangan lupa subscribe-nya. Dan terima kasih karena sudah setia dengan channel Cece ya. Semoga channel Cece Tarot dan Cece Tarot 2 yang khusus zodiak, semoga kedua channel ini bisa sukses sehingga bisa membantu kalian. Maka support kalian sangat penting diharapkan oleh Cece agar bisa berkembangnya Cece Tarot. Kalau kalian ingin sekali personal dengan Cece, silakan lihat di deskripsi. Di situ ada nomor yang kamu bisa hubungi ya kalau kalian kepingin sekali ada personal reading dengan Cece. Oke, silakan. Dan di sini saya akan menemani kalian untuk bacaan general reading ya. Oke, general reading ya. Jadi semoga ada energi yang resonan sehingga membuat kalian happy. Oke sayang, sekarang hari ini saya akan membantu kalian. Kenapa sih Cici dia ini berdusta terus sama aku? Ada apa sih dia ini? Oke ya. Untuk request kalian akan saya bacakan kenapa sih dia berdusta terus sama kamu. Kenapa sih kok dia berdusta terus, kenapa sih kok menyakiti terus, kenapa sih kok begini begitu. Oke ya, oke saya akan korek ya. Oke, kita korek gimana sih hati dia, kenapa sih dia berdusta terus sama kamu ya, apa sebetulnya yang dipikirkan dia, kenapa dia berdusta terus sama kamu ya. Mungkin saja kamu sudah jujur, sudah baik, sudah setia, sudah berjuang, tapi dia selalu saja berdusta sama kamu. Apa yang disembunyikan dia ya? Apa yang disembunyikan dia dari kamu? Kenapa dia berdusta terus sama kamu? Oke ya. Oke, kenapa dia berdusta terus sama kamu? Apa sebetulnya yang disembunyikan dia dari kamu ya? Oke ya, kenapa dia berdusta terus dan apa rahasia yang disembunyikan dia sehingga dia berdusta terus sama kamu ya. Kenapa dia berdusta terus? Apa sebetulnya yang disembunyikan dia dari kamu ya? Ya, mungkin saja dia berdusta dan di sini mungkin ada segala sesuatu rahasia yang mungkin saja kamu selama ini tidak tahu kenapa dia berdusta terus sama kamu ya. Oke, yang pertama dia ini kenapa dia berdusta terhadap kamu. Banyak yang dia rahasiakan, ternyata memang dia ini orang yang gimana ya, saat meninggalkan kamu dia memang kepingin tenang ya. Inilah segala sesuatu yang disembunyikan dia kepingin tenang sehingga dia menarik diri dari kamu. Dan dia lebih banyak apa ya, lebih banyak meditasi, kemudian dia meningkatkan spiritual gitu ya, karena mungkin saja di antara kamu ada yang bawel, ada yang cerewet, mungkin begitu, sehingga dia tidak suka dengan orang bawel, tidak suka dengan orang yang cerewet gitu ya. Dan tipe dia ini adalah tipe orang yang pendiam, mungkin tidak banyak ngomong begitu ya, sekali ngomong ya menakutkan begitu ya. Mungkin saja kalau orang ini sudah ini ya, sudah baik sama kamu mungkin, atau mungkin dia ini tipe orang yang membingungkan karena dia ini tipe yang kayaknya cuek gitu ya, diam gitu ya, yang membuat kamu ini kebingungan ya. Dan rahasia dia sebetulnya tidak suka kalau kamu itu terlalu cerewet, terlalu bawel begitu ya. Itulah kenapa dia ini mungkin berpisah dengan kamu karena ini ya, ada sebagian dia yang dia sembunyikan adalah karena dia tidak suka melihat kamu cerewet, bawel, tetapi dia tidak berani ngomong sama kamu ya. Tidak berani ngomong sama kamu, dia takut ya, karena dia tipe orang pendiam, tipe orang yang
tidak banyak bicara seperti itu ya. Mungkin kelihatannya kalau orang lain lihat ya cuek gitu ya, cuek bebek gitu ya, cuek banget gitu ya. Dia tidak banyak ngomong. Kalau lihat orang itu mungkin lebih banyak memandang saja, matanya yang melihat gitu ya, kayak orang lirik gitu aja, jadi nggak banyak ini ya, mungkin kata-kata yang diucapkan. Kalau kalian menjalani hubungan yang dengan orang seperti ini, inilah energi kamu ya. Oke, dan apalagi yang disembunyikan dari dia selain dia tidak suka karena kamu cewek atau bawel, ada suka karena ini ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan ini ya, pekerjaan ya. Mungkin bisa juga karena apa yang disembunyikan dari dia itu dia kepingin sukses, sehingga waktunya kalau terlalu hanya banyak memikirkan kamu, dia tidak akan sukses, itu menurut dia. Jadi kayak harus chatting, harus telepon setiap waktu, setiap menit, setiap detik, ya pusing dia ya. Itulah kenapa dia ini mungkin dia tipe orang yang kalau sudah kerja tidak mau diganggu, karena ini seorang pekerja keras. Kalau kalian menjalani hal seperti itu, ya mungkin ini dia ya. Jadi dia ini ibarat orang ini kepengen sukses, kemudian kamu nanti ya kamu telepon jam segini, kamu harus chatting ya gitu. Kemudian kalau kamu chatting kemudian tidak tidak dibalas dia, kamu marah-marah. Nah, dia tidak suka itu ya. Dia karena kalau sudah ada pekerjaan yang harus diselesaikan dari itu, juga ada rasa tanggung jawab masalah pekerjaan. Itulah kenapa dia benar-benar konsentrasi di dalam pekerjaan. Nah, sementara di sisi lain kamunya ini yang maunya diperhatikan, maunya minta disayang, mau minta selalu dapat pengertian. Kamu kok sibuk aja sih dalam pekerjaan kamu, kenapa kamu nggak mikir aku? Nah, mungkin kamu bisa begitu. Sementara dia pikirannya lain, aku kepingin sukses, dengan aku fokus kerja keras, aku baru sukses. Kalau hanya mikirkan percintaanku, wah pekerjaanku kacau ini ya. Itu ya, ini rahasia yang mungkin harus kamu pahami ya. Kenapa dia kemarin meninggalkan kamu atau ada masalah dengan kamu? Karena ini harus ada pengertian ya. Apalagi yang membuat dia ini meninggalkan kamu? Rahasia apa yang dia sembunyikan dari kamu sehingga dia memilih pergi atau ghosting kamu? Kemudian tiba-tiba blokir kamu tanpa pesan dan dia kabur ya gitu dengan seenaknya begitu. Ya itu karena dia kepingin sukses, jadi dia tidak mau diganggu. Udah deh, aku blokir aja biar tidak mengganggu aku. Nanti kalau aku pas kerja di chatting terus, di telepon terus, waduh bisa terganggu ini pekerjaan aku. Nanti aku dimarahi sama bosku, aku dimarahi atasanku. Nah, aku tidak bisa konsentrasi. Nah, tuh ya dia ya. Kalau kalian ada menjalani hubungan dengan seseorang yang sibuk banget, inilah rahasia dia yang harus kamu pahami ya. Oke, kemudian yang ketiga, di sini ada seseorang meninggalkan kamu karena dia utangnya banyak. Nih, tak bingung ya. Ada kebutuhannya banyak, utangnya banyak, harus ada yang diselesaikan ya, diselesaikan. Dia harus bayar-bayar hutangnya, dia harus bayar kebutuhan ini itu, sementara dia kesulitan keuangan. Nah, nih, jadi masalah besar buat dia. Nih, kalau aku ngurusi percintaan saja, aku ndak bisa kerja. Sementara aku harus nyaur hutang ya, harus melunasi hutang-hutang. Kemudian aku harus membayar ini, itu, harus membayar angsuran ini, itu. Mana harus orang tua yang harus mungkin saja ada sebagian yang tulang punggung, walaupun mungkin sama-sama masih single, bisa juga dia ini tulang punggung keluarga sehingga kebutuhannya banyak ya. Ada juga mungkin saja karena dia ini tipe orang yang ini berbakti sama orang tua sehingga dia harus tanggung jawab kepada ayah ibunya atau adik-adiknya yang masih sekolah. Ini membuat rempong ya, membuat ruwet ya. Jadi kenapa dia harus meninggalkan kamu? Karena ya ini yang harus kamu pahami bahwa dia kebutuhannya banyak sementara kamu butuh perhatian, kamu butuh disupport, mungkin bisa support keuangan, bisa support ini ya, support semangat. Sementara waktunya banyak harus difokuskan ke pekerjaan ya. Di sini harus difokuskan pekerjaan sehingga itu tadi yang terjadi. Yang terjadi ya ada salah paham, kemudian kamu saling menyalahkan, kamu saling bertengkar gitu ya.
Aduh, kamu kok nggak ada perhatian banget sih sama aku. Kamu ngurusi orang tuamu aja nggak ada perhatian sama aku. Nah tuh, kamu selalu memikirkan saudaramu saja. Kamu kok nggak ada perhatian sih sama aku. Kamu melulu kerja-kerja terus. Mana nih ada waktu buat aku? Nah tuh pertanyaan kamu. Ini yang jawaban kenapa dia ini mungkin meninggalkan kamu atau main blokir, kemudian main kabur seenaknya tanpa pesan, tanpa kata-kata. Nah ini dia, udah deh aku blokir aja, oke deh tak tinggal aja daripada aku rumit masalah percintaanku. Nah akhirnya inilah yang terjadi ya. Oke. Sekarang apalagi rahasia dia yang dia sembunyikan dari kamu tuh, ada merasa yang termanipulasi. Aku capek Cici, aku dimanipulasi terus, dia minta uang terus. Sementara aku dijanji nikah tapi aku ndak dinikahin. Nah tuh ya nih. Jadi ada sebagian yang merasa termanipulasi, capek gitu ya, capek aku Cici karena aku termanipulasi. Aku sehingga karena seperti ini ya mau tidak mau aku harus pergi Cici. Nah tuh ya. Itu dia ini ya kenapa dia ini banyak sesuatu yang dirahasiakan dari kamu. Jadi kamu lebih menyikapi harus sabar ya sayang untuk menghadapi semua tantangan hidup yang harus kamu jalani. Jika kamu sudah tahu inilah rahasia dia, maka di mana titik kamu ini ya, kamu menjalani yang mana gitu ya, yang mana ya. Jadi tadi yang kamu alami itu yang mana? Apakah yang dia ini banyak mungkin hutangnya, kamu tidak mengerti. Kalau kamu sudah ada di insting itu, ya berarti itu masalahnya gitu ya. Jadi kamu harus pengertian begitu. Kalau memang masih bisa diperbaiki, ya oke, diperbaiki dengan baik semua. Segala sesuatu permasalahan bisa kalian rundingkan bersama, kalian bisa bicara baik-baik dengan orang yang kamu cintai, siapa tahu masih ada titik temu. Kalau ada titik temu kan kamu masih bisa kembali. Kalau memang tidak ada titik temu, ya sudah. Mungkin ini bukanlah jalan kamu, jadi kamu ini ya dari kamu ada di merasa di enggok-enggokan, nah itu ya, ada di persimpangan jalan, ada di enggok-enggokan jalan. Kamu jangan bingung ke kiri atau ke kanan, ya sudah. Di antara enggok-enggokan ini lebih baik kamu diam dulu ya, diam pakai intuisi kamu di posisi mana. Kalau kamu sudah menjawab di intuisi kamu mengatakan oke deh kalau begitu aku harus berjuang lagi. Nah oke. Kalau di titik kamu ini kepingin berjuang, memperjuangkan cinta kamu, oke, tidak usah mengeluh gitu ya. Tidak usah mengeluh, kamu tidak usah marah-marah. Ya udah dihadapi dengan slow. Dihadapi dengan bijaksana, dengan kesabaran, dengan keikhlasan. Semua akan ada solusi jika kalian mau ya. Kalau kalian udah capek Cici, tak taruh aja gelodak gitu. Ya udah ditaruh saja hati kamu. Kamu lebih pilih healing atau move on. Ya, mungkin ini bukan jalan kamu, jalan kamu adalah di luar sana. Oke, ya. Jadi keputusan ada di tangan kamu, pilihlah yang terbaik ya. Agar kamu tidak salah memilih orang sehingga nanti kedepannya kamu tidak kecewa. Karena untuk berumah tangga itu bukan untuk 1 hari 2 hari. Kalau pilihan kamu salah, akhirnya nanti akan ada perceraian. Ini yang tidak kita harapkan ya. Semoga saja nanti kamu dapat jodoh yang terbaik sehingga kamu bisa melewati semua hari-hari kamu dengan senang dan dengan happy sehingga kamu nanti ke depan bisa mendapatkan orang yang mencintai kamu dengan tulus dan bisa sampai kaki-kaki ini ya. Jadi itulah yang betul-betul memang harus keputusan yang terbaik sebelum kamu betul-betul menentukan siapa yang harus kamu nikahi. Oke. Rahasia besar apa lagi yang dia sembunyikan? Ternyata dia ada beban banget, ada perasaan beban, merasa ada beban yang tidak bisa diungkapkan ya. Beban ini mungkin berkaitan dengan pribadi dia sendiri. Mungkin banyak hal yang mungkin punya dia cita-cita yang harus diwujudkan dulu. Jadi sudah terlanjur pacaran sama kamu, dia mau meninggalkan bingung, mau tidak ditinggalkan, dia takut kalau perjalanan hidupnya dia ini tergerus oleh percintaan dia tidak mau. Sepertinya dia kepingin banget di karir, keuangan, semuanya dia sukses. Itulah jadi beban dia sehingga untuk
menghilangkan beban itu, dia tidak berani ngomong sama kamu, dia pendem, diem, tidak mau ngomong. Kamu datangi, gimana sih kamu kok diem aja, nggak mau klarifikasi? Setelah dia meninggalkan kamu, dia diem, nggak mau ngomong, nggak apa, liatin wajahmu saja, matanya pelolang-pelolong gitu ya. Ya itu, jadi dia tidak berani, tidak ada keberanian untuk mengungkapkan perasaan dia, tidak berani mengungkapkan apa ya sebetulnya yang dia mau begitu ya. Jadi karena dia sudah, pokoknya intinya sudah tidak mau dengan kamu, intinya dia kepingin hidupnya itu sukses dengan jalan tidak dengan kamu. Tetapi dia tidak mengungkapkan apa sih sebetulnya yang dia mau. Dia tidak mau mengungkapkan ya. Jadi cukup dia pendam sendiri, dan satu-satunya jalan dia tuh memblokir kamu, kemudian kalau kamu datangi ke kantor dia diam gitu ya. Terkadang kalaupun tidak diam dia marah. Ya sudah, ini mungkin kamu bukan jodohku, kamu bukan milik aku lagi atau gimana. Mungkin ada bahasa-bahasa yang seperti itu. Kalau dicari di rumah bisa juga dia mengatakan kalau kamu ini bukan jodoh dia atau mungkin gimana lah, atau mungkin lebih banyak diam ya. Jadi dia tidak mau mengungkapkan apa sih. Kok tiba-tiba kamu memutuskan sepihak gitu ya hubungan kamu. Nah ini lebih arah ke situ ya. Jadi kamu harus paham ya kenapa dia ini meninggalkan kamu. Inilah hati dia yang harus kamu pahami. Jadi kalau kamu sudah tahu ya perjuangkan jika memang pantas kamu perjuangkan. Kalau memang dia tidak pantas kamu perjuangkan, ya sudah, taruh saja gelodak dan pergi, dan kamu healing, move on agar ada fase baru yang baik. Yakin ya, kalau memang ini adalah bukan jalan kamu, maka kamu tidak usah takut kehilangan dia ya. Karena kemelekatan itu kurang bagus, karena kemelekatan itu akan berdampak pada rasa sakit yang berlebihan, kemudian ada rasa penderitaan yang kamu rasakan, hanya sakit yang kamu rasakan. Sehingga janganlah ada kemelekatan yang berlebihan terhadap pasangan kamu, agar kalau terjadi masalah, kalaupun kalian ini ada berpisah dengan pasangan kamu, kamu tidak merasakan sakit yang berlebihan ya. Jadi ya dijalani aja, kalau memang tidak jodoh ya sudah, pergi cari yang lain, gitu aja, lebih simpel. Karena kalau orang sudah tidak mau dipaksakan, dia tetap tidak mau. Lah daripada menyiksa diri, lebih baik kamu cintai dirimu sendiri ya. Dengan cara menghargai diri sendiri, kalau dia sudah tidak mau berarti itu bukan untuk kamu, maka silakan saja pilih pergi. Jika kamu masih bertahan, siap-siap kamu untuk sakit hati ya. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita ini sebetulnya sahabatku. Jadi inilah rahasia dia ya. Semoga kamu bisa senang ya dengan readingan ini. Minimal kamu terbuka wawasan. Inilah kenapa dia meninggalkan kamu, rahasia dia ini. Dan sekarang ini ada sebagian dari dia ini, dari semua orang yang berdealing dengan kalian ini, sekarang ini dia mengejar kestabilan, dan dia ini lebih banyak sekarang ini sabar menghadapi semua tantangan hidup yang dia jalani sekarang ya. Mungkin saja dia belajar kesabaran ya sekarang ini ya. Dia sekarang banyak belajar kesabaran. Oke ya. Pesan semesta alam buat kamu apa ya? Biar kamu ada pencerahan sehingga kamu tidak bingung ya. Oke. Dengan menghadapi pasangan kamu yang banyak rahasia begini, banyak rahasia yang disembunyikan dari kamu, sehingga dia meninggalkan kamu, pesan semesta alam apa buat kamu agar kamu kedepannya bisa menemukan sesuatu yang baik ya dari segala permasalahan yang kamu hadapi ya. Petunjuk semesta alam apa untuk menghadapi kehidupan kamu agar kedepannya kamu bisa menemukan kehidupan yang lebih baik dan menemukan kebahagiaan ya. Oke, kebahagiaan dan kesuksesan hidup kamu. Oke, di sini keputusan kamu adalah masa depan kamu. Jadi putuskan segala sesuatu dengan baik ya. Tadi sudah kita bahas bahwa keputusan kamu jangan salah memilih orang. Jadi segala sesuatu berkaitan dengan keputusan masa depan, terutama adalah berkaitan dengan jodoh, maka hati-hati ya. Jangan mudah karena ego ya. Sudah, aku karena begini malu. Nah, jangan karena itu ya. Jadi pakai intuisi kamu yang benar.
Jika memang intuisi benar kamu mengatakan dia adalah jodoh kamu dan dia mau, ya sudah, berarti itu adalah milik kamu ya. Semesta alam menghendaki dengan kamu ya. Tetapi kalau memang keputusan kamu salah hanya karena ikut egomu, kemudian kamu karena kompor. Oke ya, jadi di sini karena banyak kompor-kompor tadi ya, kalau dia mengikuti kompor ya begitu, akhirnya keputusan salah karena tidak pakai intuisi. Jadi di sini lebih banyak apa ya, memilih karena kompor tadi ya. Oke, kemudian di sini pesan semesta alam apa buat kamu? Kamu pertama harus hati-hati mengambil sebuah keputusan. Keputusan yang salah maka akan membuat hidup kamu menderita. Keputusan yang benar maka membuat kamu bisa bahagia ya. Oke. Kalau kamu ada janji dengan seseorang maka tepatilah janji itu, jangan pernah mengingkari. Kesetiaan penting. Jadi kamu kedepannya dengan pasanganmu adalah banyak belajar tentang kesetiaan ya. Dengan kamu setia berbuat jujur pada dirimu sendiri, maka kebahagiaan akan kamu dapatkan ke depannya ya. Oke, di sini untuk pesan semesta alam buat kamu, bagaimana kamu menyikapi semua kehidupan kamu jika kamu menjalani pasangan kamu yang banyak yang dusta di sini, tidak jujur sama kamu, dan di sini banyak yang dirahasiakan dari kamu. Ini karena satu ya, mungkin tadi dia tidak pernah jujur terhadap kamu, tidak ada yang bisa mengungkapkan sehingga semesta alam ini memisahkan kalian. Dan pesan semesta alam buat kamu, maka kamu akan dapat pujian dari dia karena mungkin kamu orangnya baik, setia, kemudian kamu ini orangnya tulus. Jadi walaupun sekarang ini kamu ditinggalkan, tapi suatu saat jika dari kesabaran kamu yang masih bertahan dengan dia, itu nanti semesta alam akan mempersatukan kamu, atau mungkin saja semesta alam memberi pembelajaran buat dia agar dia itu bisa menghargai pengorbanan kamu, ketulusan kamu, sehingga bisa saja dia nanti sama semesta alam didatangkan buat kamu dengan caranya ya. Oke. Kemudian bagaimana pesan semesta alam buat kamu di sini? Tingkatkan energimu, kamu tidak usah putus asa, tidak boleh down, kemudian tidak boleh kamu ini selalu mengeluh gitu ya. Tetap semangat saja, hadapi dengan positif ya. Kehidupan kamu tetap dihadapi dengan positif dan kamu tidak takut dengan risiko kehidupan. Karena kehidupan ya begini, harus dijalani begitu ya, tidak usah takut gagal, tidak usah takut begini begitu, ya udah jalani aja slow. Dijalani aja, yang penting kamu lakukan kebaikan, dijalani dengan baik, selalu berbuat baik sama orang, sabar, dengan kesabaran, keikhlasan kamu, yakinlah kebaikan akan ada pada kamu. Jadi nggak usah takut ya, sama semesta alam di sini tidak boleh kamu takut menghadapi kehidupan kamu. Semesta alam sudah akan menyediakan kamu apapun yang mungkin yang kamu inginkan. Tuhan selalu tahu yang terbaik buat kamu, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik apabila memang kamu ini menjadi orang yang sabar, banyak berdoa pada Tuhan, dan semesta alam menjadi saksi kamu, dan semesta alam yang akan menuntun kamu nanti ke jalan yang baik jika kamu lakukan kebaikan ya. Oke, di sini walaupun kamu ada perbedaan sama semesta alam, kamu tidak boleh ada kamu tidak boleh ada merasa ini itu ya, perbedaan adalah sebagai penyemangat ya. Jadi semesta alam menyarankan bahwa perbedaan adalah penyemangat, jadi kamu tidak usah buat alasan gitu ya. Dan di sini pakailah intuisi kamu, jadi kamu percaya dengan intuisi kamu, kata semesta alam. Percayalah dengan intuisi kamu yang benar, maka disitulah kebenaran yang akan terjadi. Oke. Kenapa dia dusta terus terhadap kamu? Inilah rahasia yang disembunyikan dari kamu ya. Oke. Ini nama-nama dia yang orang yang sedang kamu fokuskan di energi ini ya. Oke. Oke. Oke, di sini ada R.
kemudian ada W, ada R. Oh, R-nya ada 2 ya, ini ada 2 ya. Oke. Ada G, ada R, ada D, kemudian ada M. Oke, ada M, ada A, ada S, ada Z. Oke. Kemudian ada H, nggak kelihatan ya. Oke, ada H, ada T, ada I, ada B, ada F, ada W, ada C, kemudian ada T lagi, T kuat ya. Oke, kemudian ada E, tadi mana ada E ya, belum ya. Oke, E, kemudian ada O, ada I, oke, ada Z, kemudian ada Y, ada S kuat ya. Oke, energi S kuat, ada K, kemudian ada B. Oke, ada X, berarti kalian hanya mungkin saja kenal dengan panggilan, atau kalau kalian ada dating online, kemudian kalian kenal cuma dari dating online, bisa juga ya. Oke. Tetap semangat yang LDR, halo semua sahabatku yang LDR, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, atau siapapun pendengar CC Tarot. Terima kasih sudah setia dengan channel CC. Terima kasih supportnya sehingga CC Tarot makin berkembang dan bisa membantu pencerahan buat kalian. Semoga bermanfaat readingan ini. Yang baik silakan pakai, yang tidak baik dibuang saja kelodak gitu ya. Dan buat antisipasi kedepannya kamu harus sukses ya. Kamu adalah orang yang kuat, kamu orang yang strong, orang yang luar biasa. Kamu pasti akan bisa melewati semua kehidupan kamu dengan baik. Dan yakinlah, jika kamu sabar, ikhlas menghadapi semua ujian kamu, yakinlah kamu akan ada sukses besar, baik karir kamu, keuangan kamu, percintaan kamu akan sukses besar. Dan kamu tidak usah takut, tadi semesta alam sudah memberikan ini ya, sinyal-sinyal. Kamu tidak usah takut menghadapi semua kehidupan, karena kehidupan sudah ada jalan di mana kamu pasti sudah akan dikasih jalan terbaik buat kamu dari Tuhan. Hanya kuatkan doa kamu, lakukan bermental positif, lakukan kebaikan, semuanya akan baik-baik saja. Jadi tidak usah takut yang berlebihan ya menghadapi masa depan kamu. Tetap semangat, yakin sukses ada di tangan kamu, dan sukses juga percintaan kamu. Semoga yang belum menikah, semoga segera menikah, dan semoga yang sudah menikah, kebahagiaan akan kamu dapatkan. Oke, terima kasih sahabatku, sukses untuk Anda semuanya, salam dari Cici, bye-bye.